Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita merasa rendah diri karena kita muda, masih muda ya. Tuhan mau pakai engkau, mau pakai hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan dia berperkara dengan orang-orang di sekitar, sahabat yang menganggap saudara dan sahabat muda, tetapi Tuhan Yesus melihat hatimu. 2 Timotius 2 ayat 22, demikian firman Tuhan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saya garis bawahi hati yang murni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau ditawarkan, mungkin ini untuk anak-anak muda, ditawarkan untuk merokok, apalagi narkoba, ya, ketika engkau ditawarkan seperti itu, ingatlah firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 22 ini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Pergaulan bebas, seks bebas, itu juga nafsu orang muda. Perselingkuhan, itu juga nafsu orang muda. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ketika kita memiliki hati yang murni, maka segala sesuatu dalam hidup kita itu diatur oleh Tuhan Yesus, diatur oleh Roh Kudus, dan kita dalam baik tindakan, perkataan, pikiran, ya, kita bertindak sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan Yesus. Kita beralih ke Roma 5 ayat 19. Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang menjadi pendukung untuk khotbah pagi hari ini. Roma 5 ayat 19, saya akan bacakan bagi saudara. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, dan orang melihat saudara, ya, atau katakanlah saya, ya, ketika saya tidak setia, saya tidak taat, saudara melihat saya, saudara pun akan berkata, Ibu Cecilia saja tidak taat, Ibu Cecilia saja tidak setia, buat apa aku setia dan taat? Maka engkau akan berdosa, sama seperti saya. Tetapi ketika saudara melihat saya orangnya setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak pernah sekalipun saudara melihat saya berbuat hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Saudara kenal saya bahwa saya adalah seorang pendoa, bahwa saya adalah seorang pelihat. Ya, ketika saudara melihat saya penuh dengan Roh Kudus, maka saudara dibenarkan. Saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadilah garam dan terang bagi sekeliling kita, saudaraku. Jadilah seperti pelita yang bersinar di dalam kegelapan, menerangi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita jadi batu sandungan. Ketika saudara sesama kita di luar sana melihat kita setia dan taat kepada Tuhan, hidup kita benar di mata Tuhan, kita jaga pikiran kita jaga mata kita jaga mulut kita jaga telinga kita jaga hati kita jaga sikap tingkah laku kita dengan kemurnian hati, dengan ketulusan, maka orang-orang di sekitar kita akan bertobat dan mengenal Yesus melalui kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak lagi kita melihat Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan
oleh perkataan dan perbuatan. Setiap saya khotbah ya, sebelum ada corona, saya sendiri sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kenapa kok khotbahku selalu tentang kesetiaan, selalu tentang ketaatan? Ternyata Tuhan mau tunjukkan ketika pertama-tama muncul virus corona, ya, khotbah saya terbukti. Ya, ada beberapa orang sih sebenarnya yang sering mendengarkan, mengikuti khotbah-khotbah saya dimanapun. Bu Cecilia, kenapa sih selalu ibu bahas tentang setia, tentang taat? Mereka bersaksi, mereka bilang begini, ternyata Bu, ya, setelah virus corona ini ada di Indonesia, kami tidak bisa ke rumah Tuhan, kami tidak bisa beribadah, tapi kami beribadah di rumah. Disitulah kami merasakan kesetiaan. Kenapa? Kalau setiap hari Minggu, itu kan sekali seminggu Bu, ini setiap hari kami boleh merasakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Ibu sudah mengingatkan kami untuk setia dan taat. Saya katakan, Pak, Bu, atau saudara, yang mengingatkan saudara saat itu bukan saya, tapi firman Tuhan sendiri, Roh Kudus yang mengingatkan bahwa ketika saatnya iman kita diuji, kesetiaan kita diuji, ketaatan kita diuji, apakah kita siap? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, pagi hari ini Tuhan pakai saudara. Tuhan pakai saudara. Kalau pagi ini saudara mendengarkan firman Tuhan, baik melalui Radio Tapanuli secara langsung di 88,1 FM, atau melalui Radio Garden, atau melalui aplikasi streaming, aplikasi Android, atau mungkin dari YouTube, atau mungkin dari Facebook siaran langsung, Tuhan Yesus mau pakai saudara. Dia pakai dengan dahsyat dan luar biasa, sama seperti dia pakai saya. Tuhan pakai saya, maka Tuhan juga akan pakai saudara. Mari perkatakan sesuatu yang memang sudah saudara alami. Jangan perkatakan sesuatu yang mungkin sekedar karangan. Tapi mari ketika kita sudah alami mujizat, kita katakan kepada orang lain. Kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari belenggu setan. Ya, dan kita ditugaskan memimpin bangsa-bangsa, bukan sebagai presiden, bukan sebagai mungkin petinggi-petinggi, tetapi Tuhan pakai kita untuk mendoakan bangsa-bangsa lain. Mari bergabung dengan saya setiap jam 5 pagi di YouTube AOC Media Bandung, ya, jam 5 sampai jam 6. Kita tekuk lutut bersama-sama, kita doakan bangsa Indonesia, kita doakan bangsa-bangsa, ya. Dengan cara seperti itulah kita bisa memimpin bangsa-bangsa kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Itulah yang dimaksudkan dengan biarlah semua orang mengetahui kebaikan hatimu. Tuhan sudah dekat. Kedatangannya yang kedua kali di awan-awan menjemput kita sudah sangat dekat. Jangan sedetik pun, sekalipun saudara menyia-nyiakan kesempatan itu. Saudara harus tahan uji. Dalam pelayanan kita, tantangan dari iblis sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dia tahu kelemahan kita, tapi Tuhan punya cara
melindungi kita. Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita akan terus membentengi kita, menghalau semua yang datangnya dari iblis. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa diberkati Tuhan Yesus pagi hari ini, lewat ketaatan kita dalam pengakuan akan Injil Kristus dan kemurahan hati kita dalam membagikan segala sesuatu termasuk firman Tuhan, melalui sikap hidup kita, kita tunjukkan kebaikan hati kita. Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan akan kita terima kembali. Tetapi mari berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus layak dan pantas kita sembah dan layani Dia. Dengan hidup kita jaga kekudusan mata, kekudusan mulut, kekudusan telinga, kekudusan pikiran, kekudusan hati, kekudusan sikap, dan terlebih jadilah teladan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau sudah berkata-kata saat ini melalui hamba-Mu. Dan biarlah setiap perkataan-Mu Tuhan Yesus boleh membangun iman kami, menyadarkan kami bahwa hendaklah kebaikan kami diketahui oleh semua orang yang melihat kami, keteladanan kami bisa dilihat oleh orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tidak menganggap diri kami mudah dan lemah, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau memakai kami dengan dahsyat dan luar biasa. Kami siap Tuhan Yesus menjadi alat-Mu. Saat ini kami siap Engkau pakai Tuhan Yesus. Ini kami, ini hidup kami. Pakai kami agar kebaikan-Mu boleh terpancar dari diri kami, sehingga semua orang bisa melihat kebaikan-Mu di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengajak semua orang yang melihat kebaikan-Mu untuk menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, yang sudah sangat-sangat dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini diberkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau pulihkan, Engkau angkat. Kuk yang ada di dalam pundak mereka akan ringan, terasa ringan sebab Engkau ikut memikulnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan saat ini biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara dan memakai, menyentuh setiap hati dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan memberikan hidup mereka kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mujizat masih ada. Kami doakan Hilda Tambunan yang saat ini berada di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap tangan dokter yang mengoperasi dia, setiap obat yang dia pakai, yang dia minum. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Hilda Tambunan disembuhkan. Dia menjadi kesaksian yang hidup untuk memenangkan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai Hilda Tambunan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan kesembuhan Hilda Tambunan dan kesembuhan kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang sepakat dengan saya, mari kita meteraikan dengan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Termeterai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara
Yang mau men-sharekan khotbah ini silahkan. Tuhan Yesus pasti pakai saudara melalui khotbah ini ketika saudara membagikan kepada yang lain, dan ketika orang itu dimenangkan, orang itu dipakai juga oleh Tuhan Yesus, maka saudara akan menerima upah yang besar di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.